Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba bahas contoh soal dari materi yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu materi tentang gerak lurus, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sebuah mobil bergerak di lintasan lurus dengan persamaan posisi terhadap waktu seperti berikut, ya. Persamaannya adalah X sama dengan T kuadrat ditambah 6T ditambah 5 dengan X dalam meter dan T dalam second. Tentukan A kecepatan rata-rata dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan 4. B kecepatan ketika T sama dengan 4. Dan C nilai percepatannya. Oke, baik. Langsung aja kita jawab soalnya. Oke, yang untuk nomor A, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata dirumuskan dengan delta X dibagi dengan delta T. Jika kita jabarkan, delta X itu adalah X2 dikurang X1 per, dan delta T adalah T2 dikurang dengan 1. Oke, dari soal kita bisa lihat di situ T1-nya sudah ada yaitu 0 second dan T2-nya sudah ada yaitu 4 second. Jadi tidak ada masalah lagi dengan T1 dan T2. Sekarang kita mesti hitung terlebih dahulu X1 dan X2-nya. Oke, dari mana kita bisa peroleh X1 dan X2-nya? Oke, kita lihat di sini hitung X1 dan X2. X1 terlebih dahulu ya. Dengan mensubstitusi T1 yaitu 0 second ke persamaan X-nya. Maka X1 menjadi, kita ganti T-nya jadi 0, ya, berarti 0 kuadrat ditambah dengan 6 dikali 0 ditambah dengan 5. Oke, perhatikan di sini persamaan X-nya yaitu persamaan yang sudah diberikan di soalnya. Oke, baik. Dengan demikian kita dapatkan X1 itu sama dengan 0 kuadrat adalah 0, tambah 6 kali 0, 0 juga, dan tambah 5. Ya. Berarti jadinya 5 meter. Oke. Nah, untuk X2 sendiri, kita tinggal menyubstitusikan T2 sama dengan 4 second sesuai dengan yang kita di soal ke dalam persamaan X. Maka yang kita peroleh adalah X2 menjadi substitusi langsung berarti 4 kuadrat ditambah dengan 6 dikalikan 4 ditambah dengan 5. 4 kuadrat adalah 16 ditambah dengan 24 ditambah dengan 5. Oke, 16 tambah 24 itu 40 ditambah 5 menjadi 45. Nah, dengan demikian kita bisa langsung menjawab kecepatan rata-ratanya ya. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu V sama dengan X2 dikurang X1 yaitu 45 meter ya. Dikurang dengan X1-nya yang sudah kita hitung tadi yaitu 5 meter ya. Ini 45 dan 5 ya. Dikurang 5 per dengan T2-nya yaitu 4 dikurang dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh 45 kurang 5 adalah 40 per 4. Jadinya sama dengan 10 meter per second. Nah, inilah nilai dari kecepatan rata-rata dari gerak mobil tersebut dari waktu 0 sampai 4 second ya. Nah, ingat kecepatan rata-rata itu adalah nilai rata-ratanya ya, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dari 0 sampai 4 second kecepatannya berubah-ubah. Nah, sekarang yang nomor B ditanyakan kecepatan ketika di waktu 4 second saja. Nomor B kecepatannya ketika di T sama dengan 4 second saja. Nah, inilah pertanyaan tentang kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat, oke. Nah, kita sudah tulis rumusnya di video sebelumnya yaitu V sama dengan dx per dt. Nah, disinilah kita akan gunakan rumus atau persamaan diferensial ya. Oke, sudah bisa semua persamaan diferensial itu adalah, oke, kita tulis ulang aja jika ada persamaan Y sama dengan AX pangkat N, maka dy per dx-nya adalah pangkatnya dikalikan ke depan, kali A kali X pangkat N kurang 1. Oke. Nah, ini persamaan atau rumus yang bakal kita pakai untuk mengerjakan diferensial.
Nah, sekarang persamaan mana yang akan kita diferensialkan? Yaitu persamaan X-nya ya. Jadi kita lanjutkan penulisannya berarti V sama dengan D per dt ya. X-nya kita substitusi menjadi yang sudah diketahui di soal yaitu T kuadrat ditambah 6T ditambah dengan 5. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa diferensialnya itu terhadap variabel T. Maka sudah jelas dan variabel di sini semuanya adalah variabel T ya. Di persamaannya adalah variabel T. Langsung saja kita bisa tulis turunan T kuadrat terlebih dahulu, diferensial T kuadrat terlebih dahulu. Ingat, polanya adalah pangkatnya dikalikan ke depan ya. Berarti 2 dikalikan ke depan yaitu 1 ya. 2 kali 1 yaitu 2 dikalikan dengan T pangkat 2 dikurang dengan 1. Yang 6T ini, T-nya di sini adalah pangkat 1. Oke, tapi tidak ditulis ya, pangkat 1. Jadinya kita bisa langsung buat 1 dikalikan 6 kali T pangkat 1 dikurang 1 ditambah dengan, nah kalau yang 5 ini kan tidak ada variabel, kita sudah pelajari di video sebelumnya, kalau tidak ada variabel, langsung saja turunannya adalah 0 ya. Sehingga kita bisa peroleh persamaan V adalah 2 kali T 6T pangkat 0. Oke, T pangkat 0 adalah 1, berarti di sini 6 kali 1. Maka V-nya sama dengan 2T ditambah dengan 6. Oke, ini persamaan T yang bakalan kita substitusi untuk waktu yang sudah diketahui di soal ya. Nah, soalnya menanyakan waktu kecepatan sesaat ketika waktunya sama dengan T sama dengan 4. Nah, langsung saja kita substitusi, maka 4 ditambah dengan 6. Maka kita dapatkan V sama dengan 8,6. Hasilnya adalah 14 meter per second. Oke, nah coba lihat di sini. Kecepatan saat yang diperoleh ketika 4 second adalah 14 meter per second. Sedangkan tadi kecepatan rata-ratanya adalah 10. Nah, maknanya apa? Berarti dalam gerakannya bisa jadi kecepatan partikel tersebut adalah berubah-ubah. Tidak selalu 10 ya. Jadi 10 ini adalah nilai secara rata-rata keseluruhan. Oke, bisa semuanya. Sekarang kita jawab satu lagi yaitu yang nomor C tentang percepatannya, nilai percepatannya. Oke, percepatannya tentang percepatan kita bisa peroleh dari diferensial kecepatannya sesuai dengan yang sudah kita tulis di video sebelumnya ya, yaitu dv per dt. Nah, jadinya A sama dengan D per dt dari persamaan V adalah 2T ditambah dengan 6. Nah, langsung saja 2T atau diferensial 2T ya. Kalau T-nya pangkat 1 langsung saja hilang variabelnya. Jadi tinggal 2 koefisiennya saja ditambah dengan 6 yaitu 0 ya karena dia tidak ada variabel. Maka kita peroleh nilai percepatan dari gerakan tersebut adalah 2 meter per second. Nah, paham semua? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini pengerjaan soal yang nomor 1 ya. Ada 3 jawabannya ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang berikutnya, yang nomor 2 yaitu sebuah partikel bergerak lurus dengan persamaan percepatan yang dipengaruhi waktu berikut ini. Oke, persamaan percepatannya diketahui ya. Diketahui persamaan percepatan yaitu A sama dengan 4T tambah dengan 2. Dengan A dalam satuan meter per second kuadrat dan T dalam second. Jika kecepatan awal adalah 8 meter per second, oke, apa itu kecepatan awal? Oke, kecepatannya 8 meter per second. Dan posisi awal yaitu dan X 4 meter, posisi awalnya adalah 4 meter adalah kecepatan dan posisi ketika T sama dengan 0 second ya, itu maksudnya ya. Jadi ketika T sama dengan 0 second itu berarti kondisi awal, kecepatannya sudah ada nilai yaitu 8 dan posisinya sudah ada nilai yaitu 4 meter. Nah, yang ditanya maka kita buat aja itu sebagai V0 dan X0 ya. Kecepatan awal dan posisi awal kita lambangkan dengan V0 dan X0. Yang ditanyakan adalah
tentukan persamaan posisi gerak. Persamaan posisi itu adalah X, ya, yang dipengaruhi oleh waktu, ya. Oke, sama dengan apa? Nah, Abang ingatkan lagi ke kalian, yaitu materinya kita bisa ringkas, yaitu ada 3 hal, ya kan? Ada posisi, ada kecepatan, dan ada percepatan. Oke, kalau turun, posisi ke kecepatan dan kecepatan ke percepatan itu kita gunakan dengan cara diferensial, ya, seperti yang soal sebelumnya. Diferensial. Nah, kalau yang ditanyakan naik, ya, seperti soal ini, yang diketahui percepatan, yang ditanya itu posisi, maka kan berarti naik ini. Nah, kalau naik, kita gunakan dengan cara kebalikannya, yaitu integral, ya, yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Bagi yang belum tonton video sebelumnya, nah, harap kalian silakan tonton video sebelumnya terlebih dahulu. Nah, coba lihat di sini, dari percepatan ke posisi itu kita melakukan 2 kali integral, ya. Nah, maka cara kerjakannya langkah awal langsung aja kita integralkan dulu dari persamaan A, ya. Integral A terhadap T, ya, dt itu mendapatkan nilai kecepatan gitu, ya. Oke, maka hasilnya adalah integral dari 4T ditambah dengan 2 dt. Oke, rumus integral sendiri kita sudah bahas juga sebelumnya, jadi abang tulis saja di sini. Jika ada persamaan Y sama dengan AX pangkat N, maka integral Y terhadap X dx sama dengan A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 ditambah dengan sebuah konstanta yang nanti harus kita hitung kembali. Oke, nah sekarang kita buat berarti V sama dengan untuk 4. Berarti nilai A itu 4, ya kan? 4 per, lihat di sini N ditambah 1. N itu adalah pangkat, ya. Pangkat di sini adalah pangkat di variabel T-nya, yaitu pangkat 1, ya. Maka di sini per 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan dikalikan dengan T pangkat 1 ditambah dengan 1, oke? Ditambah sekarang untuk 2, ya, masih ingat? Kalau 2 berarti variabelnya adalah T pangkat 0, oke? Jadi di sini ada T pangkat 0 gitu. Jadi 2 per 0 ditambah 1 untuk integralnya, ya. Kali T pangkat 0 ditambah dengan C, oke. Nah, kita kerjakan saja, berarti V sama dengan per 1 2, berarti 4 per 2 yaitu 2 kali T pangkat tambah dengan 2 per 0 tambah 1 yaitu 1, 2 bagi 1 yaitu 2, kali T pangkat 1 ditambah dengan C, oke? Nah, sebelum kita integralkan sekali lagi, kita mesti hitung terlebih dahulu nilai C-nya. Hitung nilai C dengan cara substitusi dengan 0 ke persamaan V, ya. Sehingga kalau kita substitusi T sama dengan 0 ke persamaan V, maka V-nya didapatkan menjadi V0, ya, sesuai dengan yang diketahui soal, ya. Oke, persamaan V adalah 2T kuadrat tambah 2T tambah C, berarti jadinya 2 kali 0 kuadrat tambah dengan 2 kali 0. V0-nya sudah diketahui di soal, yaitu yang ini, ya, 8 meter per second. Berarti sama dengan 8, ya. 0 kuadrat 0, ya, tambah 0 kali 2 juga 0, maka kita dapatkan sama dengan 8. Oke, maka persamaan V itu menjadi sama dengan 2T kuadrat tambah 2T ditambah dengan 8, ya. C-nya kita bisa ganti di 8. Oke. Nah, ini kita temukan nilai V-nya atau persamaan V-nya. Nah, ingat tujuan kita tadi adalah X. Maka kita harus integralkan sekali lagi, ya, dari kecepatan ke posisi berarti integral sekali lagi. Nah, langsung saja nih kita buat di sampingnya aja.
Oke, berarti X-nya kita peroleh dari integral V terhadap T, ya. V dt jadinya. Nah, kita tulis langsung X sama dengan kita substitusi aja V-nya dengan persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2T kuadrat. Oke, 2T kuadrat ditambah dengan 2T. 2T kuadrat ditambah dengan 2T tambah 8T. Oke, seperti biasa kita lakukan pengintegralannya. Oke, jadinya integral jadi 2T kuadrat menjadi 2 per 2 kali T pangkat 2 ditambah 1. Oke, tambah. Sekarang untuk 2T berarti 2 per pangkatnya ini pangkat 1 ya. Seperti yang tadi 1 kali T pangkat 1 ditambah 1. Nah, ditambah sedangkan 8 ini lagi-lagi ya Abang buat saja di sini ada T pangkat 0 di situ tapi tidak ditulis karena T pangkat 0 itu adalah 1. Berarti jadinya 8 per 0 tambah 1 kali T pangkat 0 ditambah 1. Oke, jangan lupa di ujungnya ada tambah C, sebuah konstanta ya. Oke, kita hitung aja berarti sama dengan 2 tambah 1 adalah 3, berarti 2 per 3 jadinya tambah 2 per 1 tambah 1 adalah 2, 2 bagi 2 adalah 1 ya, satunya tidak usah kita tulis, berarti T pangkat 1 tambah 1 yaitu 2 dengan 8 per 0 tambah 1, 0 tambah 1 itu 1, 8 bagi 1 yaitu 8 kali T pangkat 1. Oke, pangkat satunya boleh tidak kita tulis lagi ya, pangkat satunya. Ditambah dengan C. Nah, inilah persamaan X, tapi lagi-lagi di sini muncul C. Maka tugas kita lagi hitung nilai C ya. Seperti biasa, caranya adalah dengan mensubstitusi T sama dengan 0 ke persamaan X-nya ya. Sehingga ketika kita substitusi T sama dengan 0 ke persamaan X, maka X-nya itu 0. Itu yang sudah diketahui di soal tadi, yaitu 4 ya. Oke, kita substitusi langsung berarti 2 per 3 kali 0 pangkat 3 ditambah dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 8 kali 0 C itu sama dengan X0 yaitu 4. Oke. Nah, semua yang ini nilainya adalah 0 tambah C. Berarti kita bisa simpulkan bahwa C-nya sama dengan adalah 4 ya. Oke, nah dengan demikian kita bisa tulis persamaan X yaitu sama dengan 2 per 3 pangkat 3 ditambah dengan C kuadrat ditambah dengan 8 ditambah dengan C yaitu sudah kita hitung yaitu 4 ya. Nah, inilah jawaban persamaan X terhadap waktu ya atau yang dipengaruhi waktu sesuai dengan pertanyaan di soalnya. Oke, sekian pengerjaan contoh soal tentang gerak lurus ya dengan persamaan gerak ya. Tolong subscribe dan like video ini ya dan sebarkan video ini ke teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa tercerahkan pada pelajaran fisika. Oke, terima kasih.